Sekarang kita lanjut ke kapasitor. Kapasitor di handphone pada umumnya kapasitor non polar. Kapasitor itu ada yang bipolar, ada yang non polar. Apa itu non polar dan bipolar? Kalau yang bipolar itu kapasitor yang memiliki medan positif dan negatif. Intinya pemasangannya nggak boleh kebalik, gitu. Tapi kalau yang non polar kebalik nggak masalah. Gitu. Biasanya gampang untuk menentukan bipolar atau non polar. Secara fisik pasti ada tandanya, begitu. Tanda yang positif selalu tanda yang menyolok, pasti menyolok. Biasanya kalau di komponen handphone itu ada garisnya. Kalau yang positif di handphone biasanya selalu ada yang non polar, yang bipolar. Paling cuma satu biji, kuning, agak besar dia, besar. Peran dan fungsinya sama, hanya saja dalam pemasangan nggak boleh kebalik. Ukuran kapasitor itu ada picofarad, ada nanofarad, ada mikrofarad. Ada yang ukuran 1 farad. 1 farad ukurannya segini, ukuran keler, macam tabung biskuit. Itu 1 farad. Biasanya dipasang di audio mobil. Yang di belakang itu ada kapasitor bank. Itu 1 farad. Jadi nggak kebayang kalau di handphone pakai 1 farad, handphonenya digendong pakai truk. Jadi besar kapasitor ya. Handphonenya. Rata-rata di handphone itu kebanyakannya nano dan pico. Ukurannya begini. 1 mikro sama dengan 1 farad sama dengan 1/1000 mikrofarad. 1 mikrofarad 1/1000 nanofarad. 1 nanofarad sama dengan 1/1001 picofarad. Begitu. Jadi urutan terkecil itu adalah pico. Ya. Jadi pico, nano, mikro. Apa fungsi dari kapasitor? Nah, dari namanya juga sudah jelas, kapasitas. Kapasitas ini berarti sesuatu yang memuat, yang menyimpan, yang memuat. Gitu. Menyimpan dan memuat apa? Menyimpan dan memuat tegangan dan arus, kedua-duanya. Ya, tegangan dan arus. Nah, cuman yang jadi permasalahan sekarang, menyimpan ketika apa? Dan membuang ketika apa? Menyimpan pasti membuang dong. Apa artinya membuang? Apa artinya menyimpan? Kalau pada akhirnya tidak dibuang. Gitu. Macam buah apa yang di bawah ini tuh? Ada 2 ini. Apa itu namanya? Jangan disebutin itulah ya. Itu kan untuk menyimpan ini itu kan? Jadi fungsinya menyimpan itu kan? Menyimpan itu. Nah, menyimpan itu berarti harus dibuang. Ya? Harus dibuang. Harus dibuang. Nah, ini kan yang jadi permasalahannya, dibuangnya kemana? Membuangnya ketika apa? Itu yang jadi persoalan. Masa ketika training begini kita main buang saja? Ya, harus dibuang di tempat yang pas, yang sesuai, begitu. Kemudian juga dibuangnya juga harus jelas dibuang kemana, gitu. Jangan ke toilet, sayang. Nah, jadi persoalannya yang sekarang kita harus pahami itu menyimpannya ketika apa, membuangnya ketika apa, kemudian dibuangnya kemana, dan untuk apa itu nyimpan dan buangnya itu, manfaatnya itu. Ini harus kita pahami.
tegangan listrik yang tadi saya gunakan, yang DC ini maklumlah namanya juga simulasi. Yang namanya simulasi ini pasti ideal. Jadi tegangan listrik DC-nya ini benar-benar halus, datar, positif aja terus. Begitu. Maklum ini simulasi. Tetapi fakta di lapangan, fakta nyata di rangkaian, yang namanya tegangan listrik DC itu tidak stabil. Tegangannya dia pasti naik turun. Begitu. Kalau jalan itu anggap saja jalannya ini bergelombang. Begitu. Nah, kadang naik, kadang turun. Tapi ya tergantung kebutuhan juga. Ketika kita sedang balapnya ini, mobilnya ini drag race, tentu jalannya harus halus. Tapi kalau kita sedang berbicara mobil off-road, ya jangan halus, justru harus bergelombang. Begitu. Nah, biasanya untuk rangkaian tegangan-tegangan itu pasti yang namanya DC itu wajib halus. Tetapi untuk rangkaian RF, signal ini adalah tegangan yang bergelombang, yang naik turun. Anggap saja itu off-road. Begitu. Nah, sekarang begini, karena ini tegangannya pasti halus, jadi sekarang simulasinya saya akan menggunakan tegangan yang bergelombang. Di sini ada sign. Ini tegangannya bergelombang. Tegangannya bergelombang. Tegangannya saya pasangkan 1 volt. Kemudian amplitudenya. Amplitude itu adalah peak to peaknya, gelombangnya. Puncaknya di berapa ke berapa. Begitu ya. Peak to peak, puncak ke puncaknya. Gitu, amplitudenya. Ini di sini amplitudenya di 1 volt. Offset volt ini berarti maksimal peaknya nggak akan lebih dari 1 volt. Itu offset. Sekarang frekuensinya. Nah, sebentar ngomongin offset ya. Contoh, kalau saya tidak ada offsetnya, voltnya, makanya giginya agak ke depan gitu, kurang kejaga. Jadi offset. Coba kalau dibatasi gitu ya, oh saya cakep kayaknya. Tapi dulu nggak begini loh. Oke, lanjut. Sekarang frekuensi. Apa itu frekuensi? Frekuensi itu tegangan yang berdenyut. Pergerakan denyutannya itu berapa hertz? Berapa hertz itu berarti berapa denyutan per detik. Jadi kalau di sini nilainya itu 100 hertz, berarti 100 denyutan per detik. Handphone frekuensinya berapa? 900 megahertz. Berarti 9 juta gelombang per detik. Begitu. Luar biasa. Nah, kita bermain dulu di 100. Perhatikan, sekarang kita lihat pakai osiloskop ya. Kita perhatikan pakai osiloskop. Di sini saya pakai osiloskop. Saya pasang di sini. Osiloskop ini agak keren, Pak. ABCD. Osiloskop ini memiliki 4 channel. Jadi dia mampu mengukur langsung 4 titik ukur begitu. Tapi osiloskop yang umum biasa kita gunakan rata-rata 2 channel. 2 pun juga yang satu nggak pernah dipakai. Paling giliran, cuma 1 saja. Coba kita gunakan yang channel A-nya. Yang channel A ini nanti yang warna kuning ya. Sekarang kapasitornya belum dulu saya pasang. Ini jadi tegangan AC ini langsung ke osiloskop. Coba kita lihat. Ini bentuknya, Pak. Yang ini jangan dilihat ya, karena ini channel B, C, dan D. Berarti kita lihat yang kuningnya. Nah ini. Perhatikan letak kotaknya ya. Di sini posisinya. Betul? 1 kotak per divisi. 1 denyutan 1 divisi. Ini saya set di 1 volt. 1 volt per dip.
Berarti 1 denyutannya ini 1 volt, ke bawahnya minus 1 volt. Beda Pak, ground dengan minus. Kalau ground itu posisinya 0. Kalau negatif itu kan minus. Minus itu tentu ada nilai. Beda ya, ground dengan negatif, dengan minus itu beda. Hati-hati, nanti di BlackBerry itu ada ground, ada minus, itu beda. Nah, kalau dalam hal ini, minus itu berarti min. Jadi kalau kita hitung dari puncak bawah ke puncak atas, totalnya berapa? 2 volt. Ya, kalau dihitung dari posisi 0, dari 0 sini ke atas berapa? 1 volt. Cara hitung gitu ya, ke atas 1 volt, ke bawah 1 volt. Karena ini AC. Ada lagi pulse. Kalau pulse ya dia detaknya nggak ada ke bawah, ke atas. 0, 1, 0, 1. Nanti kita bahas itu. Oke, ini tanpa kapasitor. Sekarang kita hubungkan ke kapasitor, Pak. Nih. Oke, kita lihat. Di sini tidak ada perubahan ya. Masih tetap. Karena nilai kapasitornya terlalu kecil. Coba saya lebih besarkan lagi. Oh. Sorry. Ini harus ditahan dulu. Kalau nggak ditahan nggak bisa. Dibatasi dulu arusnya. 20 kilo lah kalau apa. Tanpa kapasitor. Ada ya? Sekarang pakai kapasitor. Coba dulu 1000 tes. Datar. Rata. Ya. Jadi fungsi kapasitor yang dipasang paralel, fungsinya adalah meratakan arus. Meratakan tegangan, bukan arus. Tegangan. Tapi ini pasti berbanding lurus, arus dengan tegangan ya, pasti berbanding lurus. Gitu. Nah, jadi fungsi kapasitor yang dipasang paralel ini fungsinya untuk memperhalus tegangan. Bahayanya, celakanya, kapasitor ini sering bocor, jebol. Dia itu perannya menyimpan tegangan dan arus. Ternyata si penyimpanannya ini bocor ke ground. Ground itu tanah, nggak beda jauh. Ini saya menyimpan air di aqua, tetapi kalau di sininya bolong, maka habis air ini dan dia terbuang ke ground. Nah, sudah pasti ketika kapasitor ini bocor, maka handphone jadi mati total, misal gitu ya. Karena tegangannya menjadi hilang karena kebuang ke ground. Nah, solusi yang kita lakukan biasanya apa? Dibuang. Boleh nggak kita buang? Boleh. Sebenarnya nggak boleh. Gitu. Tapi boleh. Nah, kena agak bingung juga ini. Katanya boleh atau enggak gitu ya. Gini maksudnya. Tidak boleh ketika arus yang dari tegangan yang dari sini dia memang tidak rata, tegangannya naik turun. Pasti kesananya nggak akan benar. Tapi kalau kebetulan memang dari sumbernya ini rata, ya tanpa dihalusin juga nggak apa-apa, tetap aja halus. Begitu. Karena memang dari awalnya sudah datar. Gitu. Tapi nanti hati-hati kalau kita melihat di rangkaian handphone ada yang namanya buck regulator atau bos regulator. Itu tegangan outputnya bukan nggak rata Pak, itu naik turun. Jadi kapasitor itu nggak boleh dibuang. Itu nanti kita bahas di pembahasan buck regulator dan bos regulator. Nanti aja dulu. Tetapi inti poinnya untuk kapasitor yang dipasang paralel seperti ini, ketika memang dia dialiri arus yang datar, kalau dia short atau jebol boleh kita cabut, nggak kita ganti.
Bisa dipahami? Bisa ya? Oke, sekarang simulasi yang kedua. Sekarang bagaimana kalau kapasitor ini dipasang secara seri? Nih, secara seri. Bentar. Ini ya. Ini. Di sini saya berikan tegangan DC dulu. Tegangan DC ini tegangan yang satu arah ya. Tegangannya saya berikan 2 volt. Ada tegangan tidak? Tidak ada tegangan. Padahal di sininya ada. Kenapa menjadi tidak ada? Karena kapasitor ini kalau dilihat dari gambar dari lambangnya saja ini terpisah. Jadi kapasitor itu dia menyimpan ketika dia berada di puncak positif. Jadi ketika ada arus listrik yang positif, dia akan menyimpan. Dia tidak akan membuang sampai kapanpun. Hanya keluar ketika tegangannya turun. Tegangan sumbernya turun. Tegangan sumbernya turun. Baru dia akan membuang. Begitu. Jadi dia mengisi ketika positif, ketika naik, dia membuang ketika turun. Makanya kenapa tadi tegangan yang naik turun menjadi datar. Ketika naik dia mengisi, ketika tegangannya turun dia buang, akhirnya jadi datar. Ya, tambal suap. Menyeimbangkan. Naik, ngisi, begitu turun dia buang, akhirnya datar. Kondisi seperti ini kan arus DC-nya kan datar sekali ya. Ngisi gak kapasitor ini? Ngisi, tapi tidak membuang karena tegangannya positif terus. Ya, berarti kapasitor ini hanya mampu menghantarkan tegangan listrik ketika inputnya berbentuknya AC, bukan DC. Kalau DC baru dia ada. Nih. Baru ada. Tuh. Ya. Baru dia ada. Karena ketika dia mengisi, ketika dia naik, ininya naik positif, perhatikan warna ini berubah-berubah ya. Semakin merah berarti itu positifnya. Kalau hijau dia negatifnya, dropnya. Jadi ketika ini naik dia ngisi, ketika ini turun dia buang. Berarti Pak, fungsi kapasitor yang dipasang seri yang seperti ini perannya ada 2. Pertama, dia memblok tegangan DC. Itu perannya, memblok tegangan DC. Yang kedua, dia menghaluskan semacam yang tadi, tetapi menghaluskan tegangan AC. Jadi sebut kata si denyutan ke atasnya ini dia tidak halus bulat begini. Ini kan bulat begini rapih ya. Malah begitu di atas ini di sininya ada geriginya gitu, agak noise, kasar.
Jadi dia diperhalus. Begitu. Mudah ya? Jadi itulah peran dan fungsi kapasitor.